Selamat siang saudara sekalian, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam sehat walafiat. Hari ini saya, Agus Sahari, akan memulai perkuliahan sejarah desain. Mohon saudara-saudara dapat menyimak dengan baik, dan kalau perlu saudara mencatat dan istilahnya mencari buku-buku referensi untuk menunjang perkuliahan ini secara lengkap. Selamat berkuliah dan selamat menyimak. Terima kasih. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Kita akan memberikan kuliah pengantar sejarah desain. Materi perkuliahan sejarah desain secara daring ini mengandung data dan gambar-gambar dari jaringan internet yang dilindungi hak ciptanya, agar mahasiswa dan pembaca dapat menggunakan informasi ini dengan bijaksana. Sumber kuliah, baik gambar ataupun data-data, dapat terhubung ke jaringan yang sifatnya terbuka, ke jaringan internet internasional. Semua jejaring dengan kata-kata kunci tertentu akan sangat mudah diperoleh. Oleh karena itu, kemerdekaan informasi dan kebenaran harus secara kritis diterimanya. Kita akan melakukan perkuliahan atas dua kelompok. Pertama, kelompok umum yang berisi tentang berbagai macam teori dan pendekatan historikal. Kemudian ada sejumlah penjelasan kronologi perkembangan desain, artefak dan objek visual yang menandai setiap zaman di berbagai belahan negara, mulai dari Mesir purba, Yunani, hingga ke era desain modern. Kemudian secara spesifik akan diberikan penjelasan secara kronologi perkembangan desain di Indonesia dan ulasan mengenai tokoh-tokoh desain Indonesia. Kemudian kelompok khusus. Kelompok khusus ini berisi materi sejarah desain spesifik sesuai dengan program studi masing-masing mahasiswa. Misalnya dari program studi desain interior akan ada sejarah mengenai desain interior. Dari program studi kriya akan ada sejarah kriya. Kemudian dari program studi DKV juga demikian. Secara umum, topik perkuliahan terbagi atas 16 topik. Ya. Khusus untuk para mahasiswa desain produk dan juga mahasiswa lainnya sampai tengah semester, topik pertama adalah sejarah atau peranan Mesir dan alam pikiran Yunani dalam membentuk kebudayaan dunia. Kemudian topik yang kedua adalah peran kebudayaan Romawi dalam perkembangan desain. Topik ketiga, desain di era Gotik hingga revolusi industri. Topik keempat, posisi kebudayaan Cina dan India dalam peradaban desain di Asia. Topik kelima, tumbuhnya desain modern di Eropa dan beberapa negara. Topik keenam, sekilas perkembangan desain di Indonesia. Topik ketujuh, pembahasan para tokoh desain modern di Indonesia. Dan ke-8, buku ke-8 ini
kita akan mengadakan ujian tengah semester. Oke, kemudian untuk selanjutnya di topik 9 sampai ke 15 semua akan dibahas sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, dalam perkuliahan ini ada beberapa ketentuan, yaitu UTS dan US hanya ada pada waktu yang telah dijadwalkan. Jadi tidak ada susulan. Setiap tugas yang diberikan dapat bersifat individu maupun kelompok. Batas ketidakhadiran maksimum 4 kali. Kehadiran dilakukan melalui SIX. Ketidakhadiran ada keterangannya. Tata cara pemberian kuliah daring, pelaksanaan kuliah akan dilakukan dalam bentuk sinkron dan asinkron. Ya. Kemudian mahasiswa dapat mengakses materi kuliah berupa video, PPT, instruksi lainnya dalam tenggat waktu 3 hari. Jadi setelah 3 hari materi kuliah itu dihapus. Pelaksanaan kuliah secara sinkron atau live conference menggunakan MS Teams atau Zoom, atau kode MS Teams-nya itu adalah F2A kecil 554T kecil, atau Facebook. Jika peserta lebih dari 100 orang akan dilakukan sistem shift sesuai dengan program studi dan waktu yang berbeda. Etika pelaksanaan kuliah daring itu mahasiswa wajib mengisi absensi secara digital. Kalian diwajibkan berpakaian pantas dan sopan. Ya. Kemudian berada pada ruangan yang layak. Jadi tidak di tempat parkir atau di kamar mandi atau di tempat tidur gitu. Tapi di tempat ruangan yang pantas. Menghadap layar. Jadi muka itu jangan tengok kanan, tengok kiri, tetap menghadap layar dan posisi duduk ke depan. Pencahayaan cukup, jadi jangan dalam posisi di tempat yang gelap. Matikan mikrofon, tidak sambil makan, merokok, mendengarkan musik atau suara dan aktivitas lain, tidak menerima telepon atau suara pengganggu. Hadir awal waktu untuk penyesuaian perangkat, hindari kegaduhan. Referensi utama itu adalah John A. Walker, Desain Sejarah Budaya, sebuah pengantar komprehensif. Kemudian Agus Sahari dan Dian Sunaria, Wacana Transformasi Budaya. Kemudian Agus Sahari dan Dian Sunaria, Sejarah dan Perkembangan Desain dan Dunia Kesenirupan. Agus Sahari dan Dian Sunaria, Desain Modern, dan Penny Spark, An Introduction to Design and Culture. Itu referensi utama, dan disertai dengan referensi pendamping yang bisa Anda unduh dari situs YouTube ataupun situs-situs lainnya yang relevan. Kita akan menginjak ke dalam perkuliahan sejarah desain. Sejarah itu satu mata kuliah yang paling males diikuti gitu, karena sifatnya itu mendongeng, kemudian banyak berkata-kata, kemudian kadang-kadang kita menjumpai hal yang tidak menarik ya bagi kalangan muda atau mahasiswa-mahasiswi. Tapi kita mau nggak mau kita harus belajar dari sejarah. Jangan lupakan sejarah. Sejarah itu merupakan range dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Dalam lingkup dan garis besar perkuliahan itu
sejarah desain ini terbagi atas beberapa segmen yang harus dikuasai oleh para mahasiswa. Mulai dari sejarah desain komunikasi visual sampai sejarah arsitektur dan artefak visual. Itu minimal kalian harus memiliki pengetahuan yang sifatnya umum dan penting. Intinya, desain atau sejarah desain itu adalah mengamati fenomena perubahan. Fenomena perubahan itu bisa dilihat di Barat, Asia, kemudian kita juga bisa melihat itu di Indonesia sendiri, di wilayah Nusantara. Secara garis besar, kalian itu bukan dididik menjadi ahli sejarah. Jadi kita mempelajari sejarah itu hanya bersifat historikal, kesejarahan, yang terdiri atas bagaimana kita mampu menganalisis gaya hidup masyarakat, mengupas konsep-konsep desain baru pada zamannya, memetakan selera masyarakat, mengamati objek melalui asal-usul filsafat masyarakat, menelaah objek visual dari masyarakat, teknologi yang digunakan, menelaah objek visual dari unsur-unsur politik pembangunan. Dari fenomena tadi, kita bisa mengamatinya secara historikal. Kembali kepada yang inti. Sebelum kita membicarakan sejarah desain, kita perlu memahami itu apa itu desain. Pak Widagdo sebagai sesepuh pupuhu desain FSRD ITB menyatakan bahwa desain adalah salah satu manifestasi kebudayaan yang berwujud dan merupakan produk dari nilai-nilai yang berlaku pada kurun waktu tertentu sebagai produk kebudayaan. Desain tidak terlepas dari sistem nilai yang bersifat abstrak. Desain juga selalu terkait dengan sistem ekonomi dan sistem sosial yang luas. Dalam konteks historikal, desain adalah manifestasi. Ingat bahwa desain itu adalah manifestasi kreatif karya manusia untuk memecahkan persoalan. Kemudian yang kedua adalah desain adalah tanda-tanda visual yang dapat mengungkapkan berbagai upaya manusia untuk mengangkat harkat kehidupannya. Desain juga merupakan budaya cipta manusia untuk mengatasi berbagai macam perubahan peradaban. Manfaat kita belajar sejarah desain itu adalah satu, pemetaan perubahan zaman dan kreativitas manusia, pergeseran peradaban setiap masa, memahami makna perubahan dan faktor penyebabnya, mengenal tokoh pemikir perubahan, inovasi penyebab perubahan, memahami strategi dalam perubahan, membaca gejala, memposisikan diri dalam kaca perubahan, dan memproyeksikan diri di masa depan. Jadi, begitu banyak manfaat sejarah desain. Suatu hal yang seharusnya para calon desainer ini mau mempelajari dan mau mengerti bagaimana itu sejarah desain. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan desain. Sekarang kita mendefinisikan sejarah desain itu apa. Sejarah desain adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji perkembangan perubahan, dan proyeksi desain dan kegiatan pendukungnya, baik karya fisikal, artefak, ideologi, gaya visual, perancang, kebijakan, proses peran, hingga pengaruhnya
hingga pengaruhnya yang diakibatkan oleh desain itu dalam kurun waktu tertentu. Jadi sejarah desain itu sebenarnya suatu hal yang kompleks yang kita hadapi, sama dengan sejarah-sejarah desain yang lainnya. Dalam perkuliahan sejarah desain, agar kalian punya peta yang jelas, kita mulai dari menyinggung barangkali sedikit mengenai peradaban manusia purba. Kita kenal beberapa artefak yang dihasilkan manusia purba, kita mengenal sedikit mengenai perumahan atau hal-hal yang berhubungan dengan karya yang mereka buat. Tiba-tiba kita juga entah dari mana asal-usulnya muncul kebudayaan yang sangat maju, yang kita kenal sebagai kebudayaan Mesir dan kebudayaan Yunani yang melandasi peradaban modern sekarang ini. Sebelumnya di abad awal Masehi atau sekian ribu tahun sebelum Masehi, kedua kebudayaan ini melandasi hampir separuh peradaban manusia, terutama di wilayah Timur Tengah dan Eropa. Nah, setelah kita memahami perkembangan Mesir dan sejarah kebudayaan Mesir dan Yunani, kita akan sedikit menyentuh zaman kegelapan. Kenapa disebut zaman kegelapan? Karena di sini kekuasaan gereja merajalela di zaman itu hampir 1000 tahun. Kemudian kita memasuki era pencerahan atau reformasi, atau dalam sejarah dikenal sebagai Renaissance. Renaissance itu melahirkan berbagai macam jenis desain, penemuan, seni, kriya, dan karya-karya penciptaan lainnya, yang kemudian hari melahirkan revolusi industri yang didorong oleh sebelumnya revolusi Prancis dan revolusi Kartesian. Dan seterusnya itu adalah kita menginjak ke tumbuhnya kebudayaan modern karena revolusi industri tersebut yang dikenal sebagai abad penemuan hingga era sekarang ini yang dikenal sebagai abad informatika atau abad ilmu pengetahuan. Petra makro peradaban dunia, udah tadi saya jelaskan, pada prinsipnya adalah prasejarah Mesir, Yunani, Cina, Mesopotamia. Kemudian kita memahami atau memasuki wilayah abad ke-8. Di situ ada kekuasaan gereja yang mengatur ragam hias, karya seni visual, dan sebagainya untuk kepentingan gereja. Muncullah Renaissance, revolusi industri, hingga abad modern. Sekira sekian pengantar kuliah sejarah desain minggu pertama ini. Sekali lagi selamat datang di kuliah sejarah desain selanjutnya. Semoga kita semua dapat tetap semangat dan melaksanakan perkuliahan dengan baik dalam situasi pandemi ini. Terima kasih. Nah, setelah Anda mengikuti perkuliahan daring sejarah desain, apa yang Anda peroleh dalam mengamati materi tersebut? Apakah Anda memperoleh wawasan baru? Apakah Anda bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi? Apakah ada manfaatnya buat pengembangan desain yang Anda akan lakukan di masa yang akan datang? Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas mengenai materi perkuliahan, silakan Anda mengirim pertanyaan itu melalui
WA ataupun MS Teams ataupun Facebook, dan saudara selalu bersemangat. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.